perusahaan kalian sedang diaudit, atau kalian fresh graduate yang baru masuk ke dunia auditor. Yuk kenalan dengan 4 prosedur audit umum yang biasa dilakukan oleh auditor ketika mengaudit laporan keuangan. Halo, selamat datang kembali. Saya Rama Firmansyah. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai prosedur audit. Apa itu prosedur audit? Prosedur audit adalah langkah-langkah yang diambil oleh auditor independen untuk mengevaluasi keabsahan, keandalan, dan kecukupan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Jadi, mari kita kepoin 4 prosedur utama audit yang biasa dilakukan oleh auditor. Yang pertama adalah pengumpulan bukti. Prosedur audit yang pertama yang kita bahas adalah pengumpulan bukti. Auditor akan mengumpulkan dan menganalisa data dan dokumen yang relevan untuk mendukung informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan. Ini termasuk memeriksa faktur, kwitansi, kontrak, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan transaksi keuangan perusahaan. Yang kedua adalah konfirmasi. Prosedur audit selanjutnya adalah konfirmasi. Auditor akan menghubungi pihak ketiga terkait perusahaan seperti customer, supplier, atau lembaga keuangan untuk memvalidasi angka yang terdapat dalam laporan keuangan apakah sudah benar sesuai realita atau belum. Misalnya, auditor akan mengkonfirmasi saldo hutang pada suatu customer, dan auditor akan mengirim surat tersebut kepada customer. Customer akan membahas surat tersebut, dan kita lihat apakah saldo yang tercatat dalam laporan keuangan telah sesuai dengan saldo yang tercatat dalam laporan keuangan customer. Yang ketiga adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik juga adalah salah satu prosedur penting dalam mengaudit. Auditor akan melihat secara fisik berbentuk properti, aset tetap, kas, dan bank, rekening koran maksudnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa aset yang tercatat dalam laporan keuangan benar-benar ada. Pemeriksaan fisik juga melibatkan perhitungan dan pengujian terhadap aset yang ada. Yang keempat adalah analisis dan evaluasi. Prosedur audit berikutnya adalah analisis dan evaluasi. Auditor akan menganalisis data yang ada, seperti perbandingan antara saldo tahun lalu dengan saldo tahun sekarang, melihat tren perusahaan atau going concern perusahaan, serta bagaimana sih metode perhitungan perusahaan, apakah telah sesuai dengan PSAK atau belum. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan, menemukan anomali dan kejanggalan, dan memahami apakah laporan keuangan itu telah mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Jadi teman-teman, itulah prosedur audit yang umum dilakukan. Prosedur audit tidak baku, tergantung pada kebijakan perusahaan, kebijakan auditor atau KAP, dan bagaimana kondisi di lapangan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Apabila kalian suka, klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan apabila ada hal yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe.